Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabi wala tastari sayan illa bilijabin wa qabulin sahihain. Wala tabi, dan janganlah kamu menjual. Wala tastari, dan janganlah kamu membeli sayan sesuatu. Illa biijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab dan qabul. Sahihaini, yang sah keduanya. Selanjutnya kata pengarang, jangan kamu menjual dan membeli sesuatu kecuali dengan ijab dan qabul yang sah. Jadi kalau kamu menjual atau kamu membeli, yang mesti pakai ijab dan qabul. Kata penjual, bitu haza bikaza, saya jual barang ini dengan harga ini. Itu kan namanya ijab. Nanti si pembeli qabul. Qabil itu wastari, itu saya terima dan saya beli. Itu kata pengarang, jangan kamu lakukan kecuali jual dan beli itu dengan ijab dan qabul. Kalau nggak pakai ijab dan qabul, nanti jual belinya nggak sah. Fa'inal mu'atata biduni labzin la takfi bi inqadil bayi. Karena sesungguhnya mu'atata biduni labzin, tanpa adanya lafaz, la takfi bi inqadil bayi, tidak cukup di dalam jadinya jual beli. Ada namanya mu'atata. Jadi mu'atata, pembeli mengambil barang yang dijual dan membayar harga kepada penjual tanpa ijab dan qabul. Itu namanya mu'atata. Jadi dia melakukan transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul. Jadi nggak ada lapas ijabnya, nggak ada lapas qabulnya. Nanti tidak jadi jual belinya. Itu namanya mu'atata. Ini orang udah biasa di langganan, di warung, udah biasa. Bang setiap hari beli rokok di warung itu. Begitu sampai warung, bang, wah, yang jual langsung kasih rokok. Nah yang beli langsung kasih duit. Itu akarnya itu nggak jadi, batal. Kenapa? Nggak ada lapas ijab qabulnya. Kalau dia sudah paham, bang, langsung dikasih rokok 1 bungkus, dia langsung keluarin 20.000. Itu akarnya nggak jadi. Itu namanya mu'atata. Jadi melakukan transaksi jual beli tanpa ada lapas ijab dan qabul. Wa qad ajazaha ba'duhum fil muhaqqarati, dan sungguh dibolehkannya mu'atata oleh sebagian mereka para ulama fil muhaqqarati, pada barang yang kecil nilainya. Oleh sebagian ulama itu dibolehkan mu'atata tadi pada barang-barang yang kecil nilai harganya. Seperti apa? Seperti jarum pentul kan kecil, peniti itu kan kecil nilai harganya. Begitu sampai di warung, penjual langsung kasih penitinya 1. Nah si pembeli kasih duitnya, 100 perak umpama. Kalau itu sah. Kenapa? Barang yang diperjualbelikan tadi nilainya kecil. Kalau nilainya besar nggak boleh punya nilai. Tadi rokok kan nilainya besar, ada nilainya berapa? 20.000. Mu'atata itu nggak jadi akarnya.
Ya, penjual kasih rokok, pembeli kasih duit, nggak ngomong sekali. Ya, itu batal akadnya. Wa mala ilaihi hujjatul islami bil ihyai, dan condong kepadanya, kepada sebagian ulama, hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bil ihyai, di dalam kitab Ihya. Wa atal kalama bil mu'atati hunalika, dan beliau memanjangkan perkataan di dalam mu'atata hunalika, di dalam kitab Ihya itu. Ini Imam Al-Ghazali condong dengan pendapat ulama yang tadi. Kalau mu'atata itu saling memberi tadi pada barang-barang yang kecil, itu boleh. Nanti dalam kitab Ihya dibahas panjang lebar. Yang diperjualbelikan barangnya nilainya kecil, kalau itu boleh. Nggak pakai lapas. Penjual kasih barangnya, pembeli kasih duitnya, kalau itu boleh. Wa ala kulli halin, dan pada tiap-tiap keadaan, fal bai'u wasirahu bil ijabi wal qabuli fi kulli syai'in, maka menjual dan membeli dengan ijab dan qabul pada tiap-tiap sesuatu, ahsanu wa ahwatu, lebih bagus dan lebih hati-hati. Itu pada setiap keadaan tadi. Ya, kita menjual, kita membeli dengan ijab dan qabul, yaitu lebih bagus dan lebih hati-hati. Sekalipun pada muhaqqarah tadi, barang-barang yang kecil nilai harganya, kalau pakai ijab dan qabul, itu kan lebih bagus lagi, lebih hati-hati lagi. Ya, nggak ada yang dirugiin. Ya, kalau diam-diam aja kan bisa dirugiin. Ya, dia beli rokok tadi, penjual kasih rokok, ya dia kasih duitnya 20.000, itu kan bisa jadi nanti ada yang dirugiin. Yang dirugiin siapa? Penjual rokok udah naik, masih 20.000. Kalau yang ngomong sekali, iya, ini rokoknya, ini duitnya, yang ngomong sekali. Ternyata rokok udah naik, pasti kasih ya 20.000, ini udah naik, ini 25 dari kemarin-kemarin, itu kan jadi rugi. Nah, lebih bagus lagi, lebih hati-hati. Coba ada ijab dan qabul sekalipun barangnya kecil. Ya, umpama tadi jual beli peniti, itu kan kecil. Memang boleh tadi nggak pakai ijab dan qabul. Si penjual kasih peniti, si pembeli kasih duit. Tapi yang lebih bagus lagi, lebih hati-hati, pakai ijab dan qabul. Saya beli peniti kamu dengan harga 100 perak, itu ijab, kata si pembeli, saya terima dan saya beli. Itu kan lebih bagus lagi. Tahu, oh ternyata harganya itu 100 perak, bagus, saya kasih 1.000, saya kasih 100 itu, karena memang harganya 100, kan nggak ada yang dirugiin. Wa alaika bijtinabil kizbi rosan, dan mesti atas dirimu menjauhkan dusta pada permulaan. Di dalam kamu jual beli, ya, permulaannya kamu mesti jauhkan sifat bohong, sifat dusta. Ya, jual beli jangan ada kebohongan. Barangnya kurang bagus dibilang bagus, ya, barangnya jelek dibilang bagus. Itu kan namanya kebohongan. Itu mesti kita jauhi. Wa qauli akhaztuhu bikaza, dan perkataan akhaztuhu bikaza, aku ambil barang itu, ya, bikaza, segini. Al-u'ti itu alaihi kaza, dan aku berikan kepadanya segitu.
abiu illa bikaza, dan tidaklah aku jual illa bikaza, kecuali segitu. Wa anta fi qaulika ghairu shadiqin, sedangkan kamu di dalam perkataan kamu itu tidak benar. Itu juga mesti dijauhi. Ya, kalau umpama perkataan tadi akhadhu bikaza, aku ambil barang itu segitu. Ini kata si penjual, saya ambil barang itu dari agen segitu 20.000. Padahal dia bohong, dia ambil barangnya 15.000, ya, dijual 25. Ada yang tawar, ini kan barang 25.000, saya tawar 20.000. Wah, nggak bisa, saya ambil aja dari agen 20.000, kan bohong. Itu mesti jauhkan itu. Atau ukti itu alaihi kaza, aku berikan kepadanya segitu. Ya, ini barang berapa ini? 1 kilo. Wah, 1 kilo 25.000. Ya, gimana kalau saya tawar 20.000? Wah, kemarin nggak bisa, kemarin aja ya ada yang beli, saya kasih harga segitu 25.000. Padahal kemarin nggak ada yang beli harga 25.000. Iya, ditawar 20.000, oh tadi kemarin 25.000 orang saya kasih. Itu kan namanya bohong. Atau wala abiu illa bikaza, tidak aku jual kecuali segitu. Ya, berapa itu? 1 kilo 25.000. Gimana kalau saya tawar 20.000? Dari dulu nggak pernah saya jual segitu. Ini maaf dan dari dulu nggak pernah saya jual 20.000, 25.000 dulu. Padahal kemarin habis jual 20.000. Itu kan bohong. Itu mesti dijauhi. Patah saru min haitsu tarjul faidata, maka kamu akan rugi dari sekiranya kamu mengharapkan keuntungan. Saat kamu bohong tadi, kamu sebetulnya rugi. Kamu yang kamu harapkan keuntungan, memang kamu untung, tapi pada hakikatnya kamu rugi. Kenapa? Ada kebohongan di situ. Begitu ada kebohongan, ya berarti kamu rugi. Ya, apa yang kamu jual tadi, apa yang kamu usahakan, itu keberkahannya nggak ada. Ya, keuntungan memang betul untung. Kamu bohongin orang, padahal kemarin ada yang beli 20.000, kamu bilang nggak ada. Dari dulu semenjak saya buka di sini nggak pernah saya jual segitu 20.000, semua 25.000. Ternyata bohong. Kemarin banyak yang beli 20.000. Nah, itu kamu mengharapkan keuntungan itu, padahal kamu rugi, nggak berkah akhirnya. Ya duit banyak tapi nggak berkah, ya buat apa? Tanda nggak berkah itu, ya dia nggak bisa memanfaatkan daripada hasil usahanya, hasil dagangnya. Jadi keuntungan tadi yang boleh bohong dibuat ibadah udah nggak bakal bisa. Dia beli beras berliter, tadi hasil bohong tadi. Ya, dia makan, dia nggak mampu bakal ibadah. Istrinya makan, istrinya begitu juga. Buat ibadah nggak bakal mampu karena keberkahannya udah dicabut sama Allah. Anaknya begitu juga, ibadah nggak bisa, ngapal susah dapat, sekolah nggak bisa belajar susah, kan keberkahannya dicabut. Padahal segitu doang itu 5.000 untungnya, tapi 5.000 merusak yang 20.000 tadi. Itu kan dia mengalami kerugian. Ya, ada aja urusannya, duit memang banyak tapi urusannya ada aja. Yang buat yang perkara-perkara nggak penting diurusin sama dia, sehingga duitnya habis. Itu nggak berkah.